Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Seci PIK. Nah, saya mau jawab pertanyaan beberapa orang nih ya. Dokter, saya sudah rutin makan obat, tapi kalau udah baikan saya nggak makan. Apakah boleh? Jadi kalau untuk pertanyaan seperti ini, biasanya kita harus cek dulu apakah problemnya apa gitu. Kalau dia gejala depresi yang episodik, biasanya kita sarankan makan obat dulu sampai sekitaran 6 bulan. Ya, walaupun mungkin gejalanya sudah membaik agar mencegah kekambuhan. Tapi kalau sudah menjadi jauh lebih stabil dan misalnya setelah 6 bulan membaik, maka boleh turunkan dosis. Nah, setelah turunkan dosis, pelan-pelan bisa dilepas gitu. Jadi itu yang biasa dilakukan. Tapi ada beberapa orang yang kalau untuk gangguan cemas memang dia kan penyakit kronis ya. Kadang-kadang dia balik lagi gejalanya gitu ya, dia datang lagi. Sering muncul tuh kayak begitu. Jadi kalau misalnya pasien suka kambuhan, dia merasa kok kayaknya begini-gini aja ya. Bisa jadi dia perlu proses lebih lama. Makanya ditanya nih, obat cemas apakah obat GERD yang bisa diminum jangka panjang tanpa efek samping? Kalau untuk gangguan yang namanya GERD, saya tahunya dari teman-teman dokter penyakit dalam gastro itu ada obatnya dan diminum dalam jangka waktu tertentu, nggak terus-terusan ya. Yang menjadi problem adalah kalau cemasnya yang lebih dominan daripada kondisi gangguan GERD-nya sendiri gitu. Saya ada GERD dan juga cemas, saya juga sudah USG abdomen, hasilnya bagus, hanya lambung. Yang ingin saya tanya, apakah boleh minum Braxidin dan apakah boleh makan daging? Kalau BAB-nya warna hitam dan itu terus-terusan, hati-hati, jangan-jangan ada luka di lambungnya. Kalau merah ada darah, bisa aja ambeien atau wasir. Braxidin itu biasanya diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan lambung dispepsia fungsional. Braxidin bukan obat yang bisa dibeli bebas karena mengandung obat penenang, jadi harus dengan resep dokter. Ya, perhatian itu. Bagaimana mengatasi orang tua meninggal dunia? Kalau untuk kejadian yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang atau yang kita bilang tuh reaksi berduka, itu bisa dialami oleh siapapun. Karena seringkali munculnya pikiran-pikiran negatif itu terjadi pada situasi-situasi itu gitu ya. Namun kita perlu perhatian pada keadaan apakah ini berlanjut terus atau tidak. Kalau dia berlanjut terus, nah ini yang perlu diperhatikan nih, ya. Artinya mungkin saja dia mengalami gejala depresi, ya, bukan cuma rasanya cemas. Bagaimana caranya kalau menghadapi teman satu kerja yang memicu cemas saya yang datang? Karena saya selalu overthinking dan setiap hari dia melakukan hal yang bikin saya emosi. Tapi ini kalau misalnya ada orang yang merasa dia dikerjain orang, bikin emosi gitu ya. Lingkungan pekerjaan tuh nggak selalu sesuai apa yang kita inginkan sih. Ya, itu yang mungkin perlu diperhatikan juga sama teman-teman. Karena problem kecemasan itu bisa saja dia datang bolak-balik ya, bisa saja dia merasa tidak selalu setiap hari, tapi ketika pemicunya itu ada di dekat dia gitu, dia merasa oh kok begini gitu ya, saya nggak cocok dong harusnya mengalami seperti ini gitu, dan akhirnya menjadi emosi dianya gitu. Ini yang harusnya diperhatikan bahwa problem seperti ini tidak selalu bisa dikendalikan. Intinya kita itu nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita juga nggak bisa mengontrol perasaan dan perilaku orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku kita sendiri. Itu aja kalau gangguannya lagi karena cemas, bisa aja Anda kan tidak bisa mengontrol kan. Kalau saat olahraga malah bikin cemas. Kalau cemas itu karena berolahraga, karena gangguan cemasnya belum baik, belum stabil. Ya, POVIN ya. Cemas saat heart rate mulai naik. Ya, memang karena heart rate itu kan berhubungan dengan kondisi cemasnya sendiri. Jadi wajar aja kalau dia begitu.
Jadi makanya pelan-pelan, jalan kaki lumayan bisa ngebantu, stabilitas bisa lagi. Pagi saya 61 tahun, member baru. Kenapa saya kalau makan bersama teman-teman tangan suka gemetar? Oh, ini sudah dijawab langsung tadi ya, dipraktek ya. Saya sudah selama 4 tahun ini kalau tidur harus minum obat alprazolam. Tapi kalau misalnya minum alprazolam 4 tahun dengan dosis yang sama, Bapak mungkin termasuk atau Ibu termasuk orang yang cukup tidak gampang tolerable atau toleransi. Dan ini yang seringkali kita temukan juga. Sebenarnya memang mengganggu ya, problem tidur itu sangat mengganggu dan mungkin sebagian orang merasa harusnya sih tidak perlu ya makan obat lama-lama. Tapi memang demikianlah yang terjadi, kadang bingung dengan situasinya sendiri dan itu yang harus diperbaiki. Tapi nggak bisa tidur juga nggak enak, bikin tambah kesel. Jadi kalau saya sih sarankan, kalau memang itu dengan dosis masih kecil dan tidak mengganggu yang lain, maka silakan saja minum dulu. Tapi coba cari cara gimana supaya bisa membantu supaya berubah. Artinya tidak terus-terusan minum obatnya. Jadi demikian ya yang perlu diperhatikan nih sama teman-teman. Saya 40 jam psikosomatik IBD. Sudah sangat kecil, antidepresan, anti cemas, pernah putus obat, ternyata rasanya tidak nyaman. Beberapa orang memang tidak disarankan untuk lepas obat begitu saja, kecuali memang benar-benar dia sudah cukup stabil. Problem gangguan cemas memang seringkali tidak segampang itu hilang gitu ya, jadi dia kadang-kadang fluktuatif gitu. Dan ini yang mungkin sebagian orang merasa, waduh, kapan benernya nih, kapan sembuhnya ya kalau begitu. Tapi bukan berarti tidak bisa sembuh. Setidaknya kalau memang sembuhnya lebih baik, sensitivitasnya berkurang, mungkin teman-teman bisa lepas obat dulu ya. Dan teman-teman harus menyadari, makanya mantra kita kan ikhlas, sabar, sadar. Karena kalau kita ikhlas, sabar, dan sadar, setidaknya kita mampu mengatasi keadaan itu walaupun kita masih sakit. Jadi bukan berarti cemasnya hilang, tapi cemas itu masih bisa kita kendalikan supaya tidak terus-terusan mengganggu. Ini yang mungkin penting juga diperbaiki ya. Cara berpikir itu bukan cuma sekedar oh ya saya pengen benar-benar hilang gitu. Ya memang nggak gampang sih. Menurut saya itu nggak seperti yang kayak kita mau hilangin begitu aja gitu. Perlu waktu dan perlu proses ya. Itu yang harapan kita tuh bisa membuat lebih baik lagi ke depannya. Oke, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi, saya coba cari lagi beberapa pertanyaan dari para member maupun subscriber di Andri Psikosomatik. Sampai bertemu lagi, salam sehat, ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.